Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Panji Pangestu dari kelas 11 KA nomor absen 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang koloid, klasifikasi koloid, dan sifat-sifat koloid. Klasifikasi koloid atau jenis-jenis koloid. Berikut terdapat tabel. Untuk yang sebelah atas adalah medium pendispersi dan yang sebelah kiri adalah zat terdispersi. Contoh pembacanya yaitu pada medium pendispersi padat dan zat terdispersi padat dihasilkan sop padat, dan pada medium pendispersi cair dan zat terdispersi padat dihasilkan sop cair. Begitu juga selanjutnya seperti pada di tabel. Berikut ini merupakan contoh-contoh koloid yang terdapat 8 jenis koloid. Sifat-sifat koloid. Efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid sehingga tampak lintasan berkas sinar tersebut. Efek Tyndall dapat digunakan untuk membedakan sistem koloid dari larutan. Penghamburan cahaya ini terjadi karena ukuran partikel koloid sama dengan panjang gelombang cahaya tampak, yaitu sekitar 400 nm hingga 750 nm. Pada gambar di atas, pada larutan tidak menunjukkan gejala efek Tyndall. Tampak pada gambar cahaya diteruskan ke layar dengan jelas tanpa berkas cahaya pada larutan. Yang kedua, gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak atau gerak tidak beraturan dari partikel koloid yang menyebabkan tetap stabil, homogen, dan tidak mengendap. Gerak Brown membantu menstabilkan partikel koloid sehingga tidak terjadi pemisahan antara partikel terdispersi dan medium pendispersi oleh pengaruh gaya gravitasi. Selanjutnya adalah elektroforesis. Elektroforesis adalah gerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Koloid bermuatan positif akan bergerak ke arah elektrode negatif dan koloid yang bermuatan negatif akan bergerak ke arah elektrode positif. Oleh karena itu, elektroforesis dapat digunakan untuk menentukan jenis muatan koloid dan juga untuk memisahkan partikel-partikel koloid berdasarkan ukuran partikel dan muatannya. Selanjutnya, absorpsi. Sifat absorpsi adalah penyerapan terhadap partikel atau ion atau senyawa yang lain sehingga partikel koloid bermuatan. Partikel koloid dapat menyerap partikel-partikel lain yang bermuatan maupun yang tidak bermuatan pada bagian permukaannya. Partikel koloid dapat mengabsorpsi ion-ion dari medium pendispersinya sehingga partikel tersebut menjadi bermuatan listrik. Contohnya, koloid FeOH3 bermuatan positif karena permukaannya menyerap ion H+. Selanjutnya, koagulasi. Koagulasi adalah pengumpulan partikel koloid sehingga membentuk endapan karena kerusakan stabilisasi sistem koloid. Muatan listrik sejenis dari partikel-partikel koloid membantu menstabilkan sistem koloid. Jika muatan listrik tersebut hilang, partikel-partikel koloid akan menjadi tidak stabil dan bergabung membentuk gumpalan. Selanjutnya adalah koloid pelindung. Koloid pelindung adalah suatu koloid yang ditambahkan pada koloid lain agar diperoleh koloid yang stabil, tetapi tidak menyebabkan koagulasi karena melapisi partikel koloid sehingga melindungi muatan koloid. Koloid pelindung bekerja dengan membentuk lapisan tipis di sekitar partikel-partikel koloid yang dilindungi. Dengan adanya partikel pelindung dari koloid pelindung, maka koloid akan dilindungi agar terhindar dengan kontak langsung oleh elektrolit. Selanjutnya, dialisis. Dialisis adalah proses penghilangan ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid dengan cara penyaringan. Caranya, sistem koloid dimasukkan ke dalam kantong semi permeabel dan diletakkan dalam air. Selaput semi permeabel hanya dapat dilalui oleh ion-ion, sedangkan partikel koloid tidak dapat melaluinya. Selanjutnya, koloid liofil dan liofob. Koloid liofil adalah koloid yang partikel terdispersinya menarik medium pendispersinya, sedangkan koloid liofob adalah koloid yang partikel terdispersinya tidak menarik medium pendispersinya. Tapi jika medium pendispersinya berupa air, maka disebut koloid hidrofil dan koloid hidrofob. Sifat koloid liofil yaitu lebih stabil karena ada selubung molekul-molekul cair sebagai pelindung. Yang kedua, partikel koloid akan mengabsorpsi molekul cairan pendispersi sehingga terbentuk selubung di sekeliling partikel koloid. Yang ketiga, tidak perlu pemurnian medium pendispersi. Dan yang keempat adalah bersifat reversibel. Untuk sifat koloid liofob, yang pertama kurang stabil karena mudah digombalkan dengan sedikit elektrolit. Yang kedua, partikel koloid tidak mengabsorpsi partikel cairan.
Yang ketiga, pada pembuatan koloid, medium pendispersi harus dimurnikan dulu dari elektrolit dengan cara dialisis. Dan yang keempat, bersifat irreversible. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.